Perkenalkan, namaku Jerry, umur 26 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang tenang. Di desa ini ada seorang kepala desa yang sangat dihormati, Pak Kades Andi. Istrinya Bu Pani adalah seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Usianya 40 tahun, namun kecantikannya masih terpancar dengan jelas. Pekerjaanku adalah sopir freelance. Aku seringkali dipanggil oleh beberapa orang untuk mengantarkan ke luar kota ataupun ke luar pulau. Yang penting bagiku adalah cuan. Pada suatu hari, Pak Lurah menerima undangan untuk menghadiri pesta pernikahan sahabatnya yang berada di luar kota. Namun 2 hari menjelang hari H, Pak Lurah mendadak sakit sehingga ia memutuskan hanya istrinya saja yang akan menghadiri pesta tersebut. Karena sudah mengenalku dan aku sering menjadi langganannya, Pak Lurah menghubungiku untuk meminta tolong mengantarkan istrinya ke pesta pernikahan itu. Agar aku mau mengantarkan istrinya, Pak Lurah menghubungiku dan menjelaskan situasinya, karena kebetulan aku sedang kosong orderan pada hari itu. Tentu saja aku menyambut gembira tawaran ini. Perjalanan keluar kota tersebut harus ditempuh dengan lama perjalanan sekitar 5 jam, sehingga aku mempersiapkan diri dengan baik. Pagi-pagi sekali aku menjemput istri Pak Lurah di rumah mereka. Dia dengan senyum ramahnya menyambut dan kami segera berangkat. Sepanjang perjalanan, kami bercakap-cakap tentang banyak hal, mulai dari keluarganya, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari. Semakin jauh kami melaju, semakin nyaman suasana di dalam mobil. Terkadang dia bercerita tentang sahabat-sahabatnya dan masa-masa mudanya yang penuh kenangan. Aku pun tak ragu untuk berbagi cerita tentang pengalamanku sebagai sopir sampingan. 5 jam terasa cepat berlalu dengan percakapan yang hangat dan candaan ringan. Sesekali kami berhenti di rest area untuk beristirahat sejenak dan menikmati pemandangan. Meskipun perjalanan cukup panjang, kehadirannya membuat perjalanan terasa menyenangkan dan penuh keakraban. Setiap kali aku meliriknya, Bu Lurah Pani pun sekilas melihatku dan tersenyum dengan begitu manisnya. Terlihat jelas di mataku, entah kenapa senyuman dari Bu Lurah Pani itu terasa begitu berbeda aku rasakan. Apakah itu semua karena suasana saat itu yang begitu sunyi? Karena hanya kami berdua saja yang ada di dalam mobil, yang melaju dengan tenang menuju ke arah luar kota. Tentunya sambil aku sesekali memperhatikannya, aku mulai menyadari betapa cantiknya Bu Pani. Wajahnya yang berseri-seri, matanya yang berbinar, dan senyuman yang memikat membuatku sulit untuk tidak terpesona. Seiring perjalanan, perasaan kagumku semakin bertambah, dan aku pun bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar tumpangan di perjalanan ini. Baru aku sadari kalau di bangku sebelah kiriku ada sesuatu yang sangat sayang kalau aku lewatkan. Begitu saja. Memang selama ini aku sering mengagumi istri Pak Kades itu. Tetapi mendapatkan kesempatan berdua saja seperti ini dalam kurun waktu yang lama adalah kali pertama bagiku. Walaupun masih ditutupi oleh jilbab dan bajunya, tapi lumayan juga pikirku. Aku melihat mencoba fokus ke jalanan. Namun pikiran dan perasaanku terus berkecamuk, terpesona oleh kehadirannya yang begitu dekat dan tak terbendung. Suasana di dalam mobil yang bening dan tenang seakan mempertegas setiap detik kebersamaan kami. Waduh, kenapa jadi begini pikiranku? Gumamku dalam hati. Padahal selama ini aku biasa-biasa saja pada Bu Pani.
Apakah karena kondisi saat itu yang begitu menjanjikan? Bagaimana tidak, dalam perjalanan yang cukup lama itu, kami hanya berdua saja di dalam mobil yang cukup gelap. Karena memang kaca mobilku, aku pasang lapisan kaca film dan juga aku kasih semacam gorden. Iman sih mungkin masih kuat, tetapi bagaimana dengan si Amin? Perasaanku campur aduk, antara kagum, tergoda, dan bingung. Suasana hening dan ketenangan di dalam mobil semakin membuatku merasa setiap momen kebersamaan ini begitu menggoda dan sulit diabaikan. Dalam arah berangkat itu, masih belum terjadi hal yang istimewa antara aku dengan Bu Pani. Setelah perjalanan kira-kira separuh, kami pun memutuskan untuk istirahat dulu dan mencari makan di warung yang kami lewati. Setelah selesai makan dan cukup beristirahat, aku bersama Bu Pani itu pun melanjutkan kembali perjalanan kami sambil bercerita dan diselingi dengan gurauan-gurauan kecil. Pada saat itu, aku kembali menghirup aroma wangi yang begitu khas dari Bu Lurah yang anggun dan cantik ini. Seandainya saja aku bisa mendapatkan kesempatan itu, gumamku dalam hati. Sebenarnya hayalanku sudah begitu tinggi ketika aku tahu kalau ternyata Bu Pani itu orangnya cukup cuek dan kalau berbicara tidak malu-malu, alias to the point saja. Apalagi ketika dengan nekat aku bertanya seputaran cerita malamnya bersama suaminya itu. Yang mana sampai saat ini mereka berdua belum juga dikaruniai momongan. Dari situlah akhirnya aku jadi tahu kalau ternyata suami Bu Pani itu mempunyai kelemahan dalam hal yang satu itu. Tapi entahlah, dengan Bu Pani sendiri, apakah beliau juga merasakan hal yang sama denganku? Beliau tadi juga sempat mengatakan kalau sudah cukup lama mengharapkan mendapatkan keturunan. Perasaan itu semakin mengganggu pikiranku, terutama ketika aku melihat Bu Pani yang begitu anggun dan penuh harapan. Mungkin ini kesempatan yang tak terduga, tetapi aku harus berhati-hati agar tidak melampaui batas dan merusak segala sesuatu yang sudah ada. Singkat kata, kami berdua pun sampai di tujuan. Ketika itu sudah menjelang sore. Sebenarnya Bu Pani tidak mau berlama-lama di tempat pernikahan itu. Namun karena diminta untuk santai-santai dulu dan berlama-lama oleh tuan rumah, Bu Pani pun tidak memaksakan diri untuk segera pulang. Hingga menjelang jam 9 malam, kami berdua akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan derasnya, membuat pandangan saya menjadi sangat terbatas. Menyadari kondisi tersebut, Bu Pani mengambil inisiatif untuk menelpon suaminya dan mengabarkan keadaan kami. Setelah mengetahui situasinya, suami Bu Pani menyarankan agar kami mencari penginapan untuk sementara waktu. Setelah mendapatkan saran dari suaminya, Bu Pani menyuruhku untuk mencari penginapan terdekat. Dengan semangat, aku segera mencari tempat menginap seperti yang diperintahkan. Dalam hati aku berharap Bu Pani hanya memesan satu kamar sehingga ada kesempatan untukku. Tak lama kemudian, aku menemukan sebuah penginapan dan segera memasukkan mobilku ke sana. Benar saja, ternyata Bu Pani hanya memesan satu kamar. Dan ketika aku menawarkan diri untuk tidur di mobil, tetapi Bu Pani tetap mengajakku untuk masuk ke kamar. Di dalam hati aku merasa sangat bersemangat. Inilah yang aku harapkan. Setelah kami memasuki kamar, Bu Pani memutuskan untuk mandi secara bergantian denganku. Setelah itu kami duduk bersama, berbincang dan berbasa-basi. Aku terus memandanginya, semakin tidak mampu menahan keinginan yang membara dalam diriku. Saat kami sedang berbicara, Bu Pani tanpa sengaja memperlihatkan sesuatu yang aku impikan selama ini.
Dengan spontan aku berkata, "Indah sekali itu, Bu. Pasti selama ini dirawat dengan sangat baik." Bu Pani membenahi dirinya perlahan sambil tersenyum dan menjawab, "Mas Jerry bisa saja deh," dengan senyuman yang mengembang. Aku memberanikan diri dan melanjutkan usahaku keberuntunganku. "Mas Jerry jangan begitu, nggak boleh," kata Bu Pani. Namun suaranya tidak benar-benar meyakinkan, aku tak menggubrisnya. Sebaliknya Bu Pani tampak memberikan sambutan yang aku harapkan. Meskipun suaranya melarang tindakannya, seolah menyuruh. Saat itu, akal sehatku mulai memudar. Akhirnya apa yang aku harapkan sejak keberangkatan dari rumah menjadi kenyataan malam itu. Ternyata Bu Pani yang selama ini tampak begitu kalem, berubah drastis saat malam itu. Dengan penuh semangat, Bu Pani terus menemaniku dalam aktivitas senam malam yang begitu dingin. Bahkan Bu Pani juga mengungkapkan harapannya bahwa apa yang kami lakukan malam itu akan membuahkan hasil nantinya. Hatiku begitu bahagia di malam yang penuh momen tak terlupakan itu. Setelah kami berdua sama-sama berhasil dengan sempurna dan beristirahat sejenak, aku berucap, "Maafin Jerry ya Bu, Jerry hilap." "Nggak apa-apa Mas, Ibu juga yang salah," sahutnya dengan tersenyum. Ketika itu jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Kami pun memutuskan untuk istirahat tidur. Jam 2 pagi, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Entah kenapa, saat itu aku ingin sekali mengulangi apa yang telah terjadi dengan Bu Pani. Perlahan aku berusaha membangunkannya. Bu, jam berapa ini Mas?" tanya Bu Pani dengan nada mengantuk. "Jam 2 Bu, baru jam 2 kok Ibu dibangunin Mas," ucapnya dengan senyuman manis. "Aku mau itu," jawabku tanpa ragu-ragu. Ternyata Bu Pani tidak menolak keinginanku. Aku sungguh salut dengan semangatnya. Akhirnya di malam yang semakin dingin itu kami melanjutkan olahraga senam malam sekali lagi. Keesokan paginya kami berdua kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kebetulan hujan sudah berhenti. Dalam perjalanan itu, Bu Pani tampak lebih banyak tersenyum. "Ibu cantik sekali," ucapku dengan tulus. Nah, itulah dia ceritaku dengan Bu Pani. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.